Oke Obis, ketemu lagi dengan saya Dik Dik. Kita akan menggerebek reptil rumahan di Depok nih lokasinya. Tepatnya di daerah Sawangan, rumahnya Om Maryadi. Kita langsung aja ke dalam, kita acak-acak koleksinya. Assalamualaikum. Woi. Waalaikumsalam. Lagi apa Om? Sehat? Lagi mainin iguana. Iguana. Sehat, Guys, alhamdulillah. ada nih, kenalin. Namanya Om Maryadi nih. Halo, Temen saya jauh-jauh nih dari Bandung dari nih. Bandung. Saya langsung ke sini. Kita langsung aja yuk masuk. Ayo, masuk Kang. Aduh. Ngeganggu nih. Enggak, lagi bersih-bersih. Lagi bersih-bersih. Oh. Aduh. Mantap. Gimana? Nggak dadak sih ini. Ini mah benar Lagi di Bogor nih. Langsung diketok aja nih. Siap. Tadinya langsung mau cek Ngoprek-ngoprek ya. ngoprek tuh ada di sini koleksi. Ada ikan juga ternyata di sini. Ikan maisong, Oh, ini cana ya? Iya. Cana nih, hobis. Ini cana apa ini Om? Auranti. Auranti. Bukan aura kasih. Kayaknya gitu. Muat kayaknya. Nah, ini ada bearded dragon ya Om ya? Bearded dragon. Ini indukannya kebetulan juga yang atas juga baru berapa hari yang lalu ya. Oh, ada yang baru netes Om? Di belakang Ini jantan betina? jantan. Betinanya ini sisaannya di dalam situ tuh di rumah yang satu. Wah, ternyata banyak juga nih hobis koleksinya Naro. reptil rumahan ini. Naruh di rumah-rumah deket-deket sekitar sini deh. Oke, ini yang Rino ya? Iya, baby Rino dari Iguana. agak kejam. Wah, mantap. Sisa dua, Oh, dua ya? sepasang, pair. Di atas masih ada Om? Di atas Banyak. ada, cuma kebetulan sebagian dipindahin ke kandang gede, lagi Oh, buat kondisi- project breeding ya? Udah mulai ngorek-ngorek. Jadi kan di sini nggak ada tanah, jadi taruh di lahan yang ada tanahnya, gitu sih kayak gitu. Oke. Nah, sobat hobis, ini ada telur bearded dragon nih yang lagi di inkubator. Oh, ini babynya. Berarti ini sebulan ya? Nah, jadi pertama kali netes ini di bawah ukurannya di bawah ini ya sekitar 12 sentian. Tuh, Karena 16. telurnya segede jempol kayak gini nih hobis. Biasanya netasnya berapa lama nih Om? Iya, sama kayak iguana ya, 2 bulan lebih 2 minggu. 2 bulan lebih 2 minggu. Sebelumnya kadang suka lebih juga, ya tergantung. Sekitar 70 harian berarti Iya, ya. gitu. Ini medianya pakai apa Om? Nah, dia sih perlit dilembapin aja sih. Karena dilembapin, masukin inkubator ini. Iya, atau intinya sih inkubator cuman penyetabil aja ya, karena sebenarnya kalau suhu mah ditaruh di atas lemari juga jadi. Ya kalau di sini di atas lemari jadi. Oh iya, kalau di Bandung Kalau beda di Bandung ya. mah Suhu ya. harus pakai inkubator. Kalau di sini sih biasa juga jadi di atas lemari, di atas segini, karena juga iguana taruh-taruh di atas. Suhunya di berapa nih Om? range sama aja kayak iguana 27 ke 33. 27 di 33. Ini kan buatan manusia ya, kita juga nggak tahu, kadang makanya kita tetap harus pakai Termometer. temperatur gini. Karena waktu itu pernah Rino ya, Ya. di sini 22 butir, Kagak. di sini 33, 33. di sini 60 ternyata mateng semua. Jadi telur rebus. ini telur rebus. Sayang sekali nih hobis. Ternyata nggak gampang nih untuk beternak kawan reptil ini, memerlukan apa namanya media perlir gitu kan, terus suhunya harus stabil, nggak kayak kawan hewan lain gitu yang dikubur atau diramin sama indukannya. Kalau reptil beda nih hobis. Jadi mungkin kalau untuk inkubator mah bisa kreasi masing-masing lah ya, kan ya. Ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai media showcase bekas, sama aja sih, yang penting dia kedap udara juga.
sama kelembapan sukunya juga. Ini mah simpel ya, kita tinggal Congin listrik. dari tambahan ARW di dia. Merek terkenal. Tapi nggak ngejamin, kemarin dia punya hampir 8. 8 ini. Iya, mah supaya lebih awet kali ya, ternyata enggak juga tuh saya bilang. Ya, tahu-taunya di dalamnya 60, di sininya 30 kan. Ya, matang semua. Baru ketahuannya setelah lama gitu. Pas dibuka keras, jadi ya udah tinggal makan aja nih. Kalau ini pas saya masukin temperatur ternyata 60. Nah, ini ada ular juga nih, Hobbies. Ini jenis apa nih, Om, ularnya? Ini sih hybrid ya, antara king snake sama corn snake. Tapi king snake-nya jungle, untuk corn snake-nya ghost. Jadi anaknya mungkin rada-rada unik ya. Cuma ada 4 ekor kayaknya deh. Lumayan rare juga, langka. Nih, tapi diem ya, biar Hobbies tahu nih ini hidup ya. Oh. Oke. Kalau ular ini Om makanannya apa nih, Om? Ular sih makanannya di sini tikus. Cuma kalau untuk ini king snake, kalau disatuin dia tetap kanibal, dia makan ular juga sebenarnya. Oh, jadi Pokoknya- untuk si king snake ini dia sifatnya kanibal nih. Kalau disatuin sama ular lain, dia bisa makan ular yang lain juga nih, Hobbies. Itu ya, Om ya? Ya, karena ular yang berlabel king biasanya tuh makan ular, makanya Kayak king cobra kayak gitu Ya. berarti ya. Mantap nih. Makanannya nggak tiap hari, Om? makan seminggu sekali. Makanannya seminggu sekali nih, Hobbies. Jadi untuk kalian yang sibuk atau misalkan pengen peliharaan, misalkan suka pergi kemana jauh keluar kota, mending pelihara ular aja. Jadi makanannya cukup 1 minggu sekali nih, Hobbies. Untuk Hobbies di rumah, misalkan kalau Hobbies menemukan ular, kita nggak tahu jenis ularnya, jangan coba-coba kita untuk menangkapnya. Meskipun kita lihat misalkan di YouTube atau di internet nih ularnya sama, misalkan motifnya kayak gini, oh ini juga dipelihara nih sama Om Haryadi atau sama saya misalkan dipelihara, tapi siapa tahu itu ularnya beda jenis atau dia berbisa. Jadi kalau sebisa mungkin kalau nemu ular di dalam rumah atau di mana aja, kita jangan langsung asal nangkepnya gitu. Kalau bisa mah diusir lah, kalau kita emang nggak tahu ya diusir kayak gitu aja. Dan jangan menggunakan free handle sih. Ya, jangan biar free handle, safety. not free handle. Meskipun ini kita nge-free handle, tetapi ini kita tahu ini jenisnya ular tidak berbisa. Karena ini captive breed kan, ternakan sendiri, jadi kita tahu asal usulnya. Kalau untuk ular di luar atau ular aram kan kita nggak tahu juga kan. Kadang kan juga ada yang coraknya menarik kan, tiba-tiba main pegang aja, tahu-taunya dia venom. Nggak semua ular venom di Indonesia tuh ada ininya apa, vaksinnya. Baru ada 3 untuk vaksin di Indonesia. Anti bisa ya? Nanti bisanya itu juga ada di RSUD, cuma ada baru kobra Jawa sama Rodos sama itu elang. Ulang ya? Oh, jadi Itu aja baru. hati-hati ya, ini info untuk hobi sekalian. Kalau nemu ular kita nggak tahu jenisnya, jangan coba-coba untuk menangkapnya, kita usir aja. Atau Usir aja. tetangga yang main reptil di call aja rescue, ada kok di medsos Banyak, banyak. Ini mau ditaruh di atas? Oke, mau ke atas? Siap, ayo kita sekalian ke atas lihat koleksinya reptil rumahan. Ini sama satu indukan juga. Ini king snake. Oh, ini King snake snake-nya. realnya nih. Kalau ini California Desert. Nah, kalau ini beracun nih. Ini tangkapan alam. Oh, ini kenapa nih Om dipelihara Om? Nggak dipelihara sih, untungnya kalau mau dirilis juga masih agak bingung. Jauh. Ini nih, habis ada contoh ular yang berbisa. Ini nggak boleh sama sekali di. Nggak boleh dipegang sama tangan kosong. Coraknya sama, ya. Ya. Hampir mirip dong sama yang tadi. Nggak jauh-jauh beda lah, takutnya kan namanya orang tiba-tiba ngeliat vlog, oh itu dipegang warna tetap mirip, tapi ya beda-beda tipis lah ya, walaupun dia belang-belangnya agak gimana. Cuma tetap sih namanya ular alam, no free handle di situ. Ini weling di sekitaran sini masih banyak banget. Kalau mau hunting setiap malam pasti ada. Untuk di sini di got-got sekitar rumah itu masih banyak banget weling.
Dibuka ya. Jangan. Enggak di. Dipegang? Iya iya. Nggak disarankan. Nggak dipegang. Ini buat diambil gambarnya nih. Kebetulan sih dia juga nggak aktif di siang, jadi masih aman-aman. Jadi ini tipe ularnya nocturnal, aktif di malam hari. Betul. Ini jenisnya ular wuling, tapi bahasa daerah ada yang bilang wuling, welang, Uling beda. Oh, beda. Beda. Kalau uling kan Wuling warna kuning ya? ulang agak kekuning-kuningan dan Iya. corak V-nya dia nggak ada V di huruf kepalanya tuh. Gitu. Kalau untuk ulang agak besar, kebanyakan di hutan. Bahasa ilmiahnya Kalau Bugarus dia candidus. Bugarus candidus. Bugarus candidus. Ini jangan sekali-kali kalau nemu ular kayak gini dipegang, not recommended. Oh jangan. Kita cek kandang nih, punyanya Om Mariadi dari Reptil Rumahan. Mulai dari mana nih Om? Dari yang mana ya? Ini ada baby juga nih, baru netes sebulan yang enggak sebulan sih ya, 2 minggu lah, 2 minggu kurang. Ini baby iguana ya Om? Baby iguana. Green iguana. Usianya Baru 2 minggu. baru 2 minggu. Ini segede kelingking nih, hobis. Iguana baru netes ini. Umur 2 minggu. Sebesar kelingking. Ini udah potong nih ya. Soalnya mendadak banget jadi nggak prepare kitanya. Ini ada- sih ada red, ini ada seklura, Ini red iguana ya? ini ada iguana sitaan. Ini siklura. Iya, ini seklura. Nah, habis yang dari video sebelumnya nih atau yang tadi di bawah ada babynya ya. Sirsula Rino ya atau Iya, Sirsula cornuta. cornuta nih. Ini gedenya seperti ini nih. Ini jantan, kebetulan betinanya lagi pada hamil jadi di drop ke kandang gede. Takutnya di sini netes tiba-tiba keinjek-injek yang lain kan sayang juga. Ini umurnya berapa tahun nih? Ini 2,5 tahun ya. Ini agak rakus juga sih, agak makannya agak over. Ini mau pisang sesisir juga habis sama dia. Mantap nih. Nah, Ini cornuta, ini nubila. ini jantan juga Om. Ini jantan juga. Kebetulan Usianya berapa tahun? Ini udah hampir 4 tahun, 4 tahun lebih ya, 4 tahun setengah. 4 tahun. 4 tahun Mantap setengah. nih. Betinanya cuma 1 dan lagi hamil juga. Kayaknya sih udah mulai nelor sih infonya tadi, cuman nggak bisa temenin. Untuk kandang gede sana kalau mau, tapi nggak terlalu banyak sih, ada 6 atau berapa gitu. Oh, di sana juga ada. Itu tuh kandang. Rino. Enggak, Rino dibawa. Kalau di kandang itu berarti apa aja nih Om? itu green sama red aja sih. Yang sisaan di sini udah nggak muat, pindah ke sana. Ada kalau dari sana nggak muat, baru pindah ke sana aja sih gitu. Mantap ya kalau lahannya luas kayak gini, jadi enak. Kalau misalkan udah gede, tinggal kita pindah, bertelur, beranak, Iya. jadi cuan. Nah ini yang Ini koleksi red. Kukunya kuku ini kayaknya di sini aja. ori. Oh, kuku ori. Umurnya 2,5 tahun nih habis. Ukurannya ada sekitar 1,30 meter nih, kurang lebih ya. Ini jantan nih, ketahuan dari ininya. Jantan, iya kamu jantan. Ini satu cangkang telur. Udah 1,5 tahun, masih segede gini. Berarti yang mempengaruhi pertumbuhan iguana selain dari makanan juga ini dari faktor yang paling ini genetik ya Om. Genetik ya. Genetik. Emang biasanya kalau yang telurnya kembar lebih kecil ya, karena Lebih kan kecil dari netes ya. sumber makanannya juga kan hanya satu, jadinya berebut mereka di dalam. Ternyata ini kembar, hobis. Kembar tapi beda. Nih enaknya ternak sendiri itu kayak gini nih. Jadi kita tahu silsilah indukannya, terus
dia netasnya kapan. Jadi ada apa namanya chemistry gitu sama si pemiliknya tuh. Ini sisaan yang nggak dijual, nggak biarin lah. Tapi tegede-gede ya. Ini ternak semuanya, Om. Kalau ini ya, yang satu bukan, ini indukannya. Kalau ini jenis apa Om ini? Ini Setnosaura similis atau Black Spinitel. Ini yang dijuluki iguana tercepat ya di kelasnya, di kelas iguana yang paling cepat larinya ya ini sampai 60 km per jam. Saya pernah punya nih Om, ukuran 60 cm. Cewek deh kayaknya itu ya. Cewek jantan ya? Jantan ya. Loncat, wah larinya kencang. Saya naik angkot dulu untuk ngejarnya. Mun di sini mun arek nyangan mah aya dua kabur lepas geus teu kepanggih. Jantan betina Om. Jantan Jantan. betinanya tinggal satu di sana kan. Iya, ini kabur. Dari mata juga albinonya ada yang maksudnya lebih nonjol Lebih gitu. nonjol betul. Katanya rabunnya lebih ini ya. Lebih parah kan dia keluar. Perhatiannya kadang juga ada yang pupilnya nggak terlalu merah banget. Kalau ini kayaknya bakal awet nih kuningnya. Pokoknya masih kuning, ini udah mutasi. Gimana sih cara Om Mariadi ngerawat iguana sebegitu banyak, tapi iguananya kelihatan segar-segar, sehat-sehat? Gimana nih Om? Berbagi tips sama sobat hobis. Intinya mah mungkin kalau tips di iguana banyak juga ya rekan-rekan yang udah paham juga sebagian. Dan kalau di sini sih intinya sinar matahari yang cukup, UVB-nya yang tetap kena, makanya posisi kandang di sini kan. Jadi Ya. pagi kena matahari, Sore ntar juga. siangnya teduh, sorenya kena matahari kembali. Di sih itu aja sih, sama rutin jaga kebersihan kandang supaya nggak jamur. Udah sih itu aja, sama faktor makanan sehari 2 kali dijaga ya. Kalau perlu kalsium dibantu sama kalsium cair. Kalau cuma sih kalau untuk kangkung kalsiumnya udah tinggi sih ya. Jadi nggak usah tambahan lagi ya kalau untuk Nggak kakak. perlu. Inti sih itu aja sih, sama kebersihan kandang penting banget juga. Oke, jadi tips dari Om Mariadi reptil rumahan untuk menjaga supaya iguananya tetap sehat, itu kuncinya cuman satu, dari sinar matahari ya Om ya. Ya, Sinar di- matahari. Hewan berdarah dingin kan perlu metabolisme tinggi tubuh buat mencerna makanan yang di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak kena matahari, ya faktor makanan yang di dalam tubuhnya yang mengendap ya suka timbul ya hal yang nggak dingin kan, kayak bladderstone. Untuk kontak person nih atau ada media sosial seperti Facebook, Instagram, nomor WhatsApp Om boleh disebutkan? Ada banget. Ada banget. Buat di Instagram ada reptil_rumahan, di Facebook ada Muhammad Mariadi, O-nya Muhammadnya O sama double M, Mariadinya biasa. Untuk di Tokped juga ada reptil rumahan, Reptil rumahan. dan untuk nomor WA 0812 133 5763. Oke, sobat habis, sepertinya cukup sekian aja kita menggerebek rumahnya Om Mariadi dari reptil rumahan. Kita udah ngacak-ngacak nih koleksi-koleksinya, ternyata keren-keren, sehat-sehat, iguananya bagus-bagus. Kalau misalkan hobi sekalian pengen, bisa kontak langsung ke Om Mariadinya langsung. Nah, dapat udah. Gagal. Tawa aja tawa lagi di band. Lagi apa lagi? Enggak. Lagi toh. Kayak apa namanya? Kayak apa? Kayak apa? Bandit. Stiker. Itu yang buci tangan apa namanya, buci tangan? Einstein. Lu apaan lu tawa aja lu.